Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan hadis selanjutnya, hadis kelima. Moga dibaca. Hadisun khamsun an Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Baik. Monggo Pak Manto dibaca. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Riwayat Muslim, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Baik, ada ini ya yang sama, artinya ada dua statement di sini di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Pak Mantan siapa? Tahu siapa Aisyah? Aisyah. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini. Ya, istrinya Rasulullah. Ya, itu jauh sampai lupa sejarah, nahwunya, sejarahnya jangan dihilangkan. Ya, beliau dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan atau dalam agama kami yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Ada dua hal di sini. Hal yang baru dan tertolak. Ini ya. Ada dua ini. Barang siapa yang mengadakan hal yang baru dalam urusan agama, ya kan? Nah, sekarang kita mencoba melihat apa hal baru dalam urusan agama ini, ya kan? Sejauh mana agama kita Islam, ketika kita sudah menyatakan diri sebagai Islam, maka ada dua konsekuensi yang harus kita lakukan. Islam mengandung akidah dan syariat. Ya, ini jadi ketika kita sudah menyatakan diri sebagai Islam, kita akan terikat dua hal ini. Di dalam Islam itu kita harus ngapain sih? Ya kan? Kita terikat dengan akidah dan syariat. Akidah itu apa? Ya kan? Sebenarnya ini sama dengan pernyataan kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Akidah itu apa? Ya tentang ketuhanan. Bagaimana kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Terkait dengan akidah, mengesahkan Allah, ya kan? Bagaimana kedudukan Allah dalam setiap aktivitas kita, ya? Bagaimana kita bagaimana sifat ketergantungan kita kepada Allah,
Ya kan, bagaimana Allah tidak mau diduakan? Ya, ini terkait dengan hal yang mudah adalah Allah ada maha segalanya dan Allah adalah pencipta semuanya. Kita harus yakini ini, ya kan? Pencipta semua itu apa? Pengatur. Ini ya. Jadi bagaimana kita menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang paling berhak, paling pantas, ya kan? Untuk disembah. Ini, ya kan? Alhamdulillah. Kopi aja. Terima kasih. Oleh karena itu, ketika mendatangi dukun, kita tidak boleh waspada cacatnya akidah kita. Karena apa? Allah yang mengatur. Kok ternyata dukun yang mengatur. Nah ini, ya semuanya itu tidak boleh ya. Baik, terkait dengan syariat, ini dibagi menjadi dua, yaitu syariat ayo mantap ayo lupa syariat ini globalnya ya. Jadi kita ketika ngomong Islam kita tahu bayangannya Islam seperti ini, ya kan? Syariat ibadah dan syariat muamalah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hablum minallah, hablum minannas. Gampang kan sebenarnya. Nah, sekarang ibadah secara global dibagi menjadi berapa? Dua. Apa dan apa? Pada batin dan pada fisik. Ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Nah ini ya, gampangannya seperti ini. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah yang pokok kan? Nah pokok. Atau gampangannya ini diterjemahkan sebagai rukun Islam. Gampangannya ini, ya kan? Yang ghairu mahdoh ini luas sekali ini. Ya, ini gambarannya ya. Paham ya? Islam itu terdiri menjadi dua. Yang ini saling terikat semuanya ini. Terdiri dari dua, yaitu akidah dan syariat. Kita menjalankan akidah atau tanpa syariat ya salah. Menjalankan syariat tanpa akidah juga salah. Dua-duanya harus dijalankan. Allah akidah bagaimana tentang Allah, pengetahuan tentang Allah, ya kan? Kita menjalankan syariat tanpa tahu siapa Allah, kita juga salah. Nanti kita bingung bergantung pada siapa. Ada makhluk lain yang datang yang menjanjikan lebih baik, kita ikut. Itu ya. Syariat bagi menjadi dua, ibadah dan muamalah. Ibadah bagi menjadi dua, mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh ini gampangannya adalah rukun Islam. Ghairu mahdoh banyak, ya kan? Banyak. Nanti kita terangkan. Muamalah, ini muamalah ini yang gampangannya ini. Hubungan dengan manusia. Sosial ya, interaksi banyak ya. Sekarang kalau yang luas sekali, salah satunya terkait dengan ma'al atau terkait dengan aktivitas yang bisnis. Aktivitas bisnis. Bukan bisnis ya. Aktivitas apa ini ya? Aktivitas gini aja. Muamalah kalau terkait dengan hubungan kita itu dibagi menjadi dua. Terkait dengan harta kita. Terkait dengan harta kita. Itu muamalah luas ya. Ini kita ambil contoh salah satunya adalah yang terkait ma'aliyah, terkait dengan harta kita. Yang terkait dengan harta kita dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu akad bisnis dan
non bisnis. Ingat Pak Wanto, gini, non bisnis itu apa? Kita bahas yang sedikit dulu. Akad sosial. hutang. Hutang itu bukan bener. Hutang itu bukan akad bisnis. Hutang. Terus? Waris. Bener. Terus? Tapi kalau waris dimasukkan ke ruang makan, ada aturannya dalam ibadah. Ada. Ini dulu nanti ya. Enak. Apa lagi? Yang non bisnis, hutang, waris, apa lagi? Hah? Hah? Oh, zakat masuk atas. Sedekah, hadiah, hibah. Ini adalah harta kita yang keluar dari kita. Makanya terkait dengan, kita ambil contoh, salah satu contoh terkait dengan harta kita ya. Harta kita keluar atau kita mendapatkan harta ma'aliyah. Kita ambil contoh ma'aliyah ini. Ya kan? Kita dapat atau kita mengeluarkan. Kita mengeluarkan di dua aktivitas itu ada dua, bisnis dan non bisnis. Non bisnis ini adalah hutang. Hutang itu bukan non bisnis. Oleh karena itu tidak boleh kalau hutang itu ada tambahannya, dibisniskan, tidak boleh. Ya kan? Waris, sedekah, jadi sesuatu yang tanpa mengharapkan kembalian. Ini non bisnis ini. Ya. Barang nemu. Oh ya itu. Barang temuan ya. Barang temuan. Non bisnis kita temuan. Walaupun nanti ada zakatnya. Ya kan? Udah. Jadi jangan harap ketika kita memberikan sedekah kemudian nanti diungkit-ungkit itu tidak boleh. Karena memang akadnya sudah non bisnis. Nah, sekarang akad bisnis. Ya, sekarang akad bisnis itu terutama adalah jual beli ya. Ini salah satu loh jual beli ini. Jual beli ini adalah satu. Sewa. Apalagi? Gadai. Iya kan? Investasi itu termasuk apa? Kerjasama. Iya kan? Owner sama karyawan. Kerjasama. Gadai itu bukan termasuk hutang nggak? Hah? Gadai itu bukan termasuk hutang. Bukan. Oh, so nggak boleh ambil keuntungan dari gadai soalnya. Gadai itu ada nanti, namanya rohen, kalau nggak salah. Ada. Gadai itu ada akad bisnisnya. Gadai. Kerja sama apa tadi? Owner dan karyawan. Ya itu termasuk ya, apa ikatnya ya? Sewa, jual beli atau sewa, jual beli jasa toh? Nah ya kan, itu. Apalagi kira-kira? Artinya gini, kita dalam aktivitas kita tuh harus tahu, walaupun nanti detailnya monggo di detail masing-masing ya. Paling tidak kita mendapatkan harta atau kita mengeluarkan harta itu tahu kita termasuk akad apa. Karena kita ingat setiap aktivitas kita itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita menerima sesuatu dan mengeluarkan sesuatu itu tanpa tahu akadnya. Hari ini saya bingung. Kemarin di WA oleh kelurahan. Jenengan dapat BSU, silakan ambil di di kantor pos. Sebagai ketua RT. Bantuan sosial, ada tahu saya lupa. Saya tanyakan ke kelurahan, akadnya apa ini Bu? Saya dapat berdasarkan apa? Apakah saya atas miskin atau tidak miskin, ya kan? Atau seperti apa? Enggak, bukan. Ini karena RT. Karena jabatan Anda sebagai RT. Oh ya sudah, saya terima. Harusnya? Hah? Harusnya Memang seperti itu, karena memang keterangannya. Apakah
sampai gaji ini gaji ya T. RT karena RT-nya itu kan karena jabatan. Jadi bukan karena miskin, tidak miskin, kerja atau tidak kerja, karena jabatan Anda sebagai RT. Itu sudah saya. Oh ya, kalau sampai gaji 13. Ya lah ya tunjangan lah seperti itu kan, karena kedudukan kita. Oh, sudah nyaman tuh. Kalau dulu Pak Manto gimana? Rezeki anak soleh itu. Jangan bilang-bilang. Gila, jangan bilang-bilang itu ya. Itu semua aktivitas, terutama ya salah satunya adalah ma'aliyah ini harus kita ketahui apa akadnya. Jangan asal terima, ya kan? Karena itu akan berdampak pada kita. Nah ini ya. Nah sekarang dari yang sederhana ini, yang dimaksud kembali ke barang siapa mengadakan hal baru dalam urusan agama kita ini yang mana? Nah, ya kan? Setelah kita secara singkat dan sederhana pengantar aja, oh agama kita itu seperti ini. Yang dimaksud dengan hadis ini, barang siapa yang mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini. Nah, dalam agama kami ini yang mana kira-kira? Ibadah. Hah? Yang ibadah. Terutama yang ini dan terutama yang ini. Ini sudah pakem, ya terutama yang ini ya. Kalau ini sudah tidak bisa diutak-utak ini ya. Dalam hal urusan mana mengadang-adakan ini, yang ini dan ya terutama yang ini. Sehingga minimal pengetahuan kita tentang ini harus benar-benar kita pegang. Misalkan apakah boleh bab sholat ya? Apakah boleh membaca sesuatu di dalam sholat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dengan keras? Hah? Membaca sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Dalam sholat ya. Dalam sholat secara keras loh ya. Secara keras. Secara keras nggak boleh. Ah. Tapi ada beberapa tempat yang diperbolehkan itu kita membaca doa ketika sujud, ketika tahiyat akhir itu diperbolehkan. Ya, itu ya. Tapi tidak kan ya nanti kan dikasih tidak keras. Ya. Tidak keras. Bagaimana ketika hukumnya imam membaca kunut yang ada kalimat Palestina, Indonesia? Nah itu diperbolehkan. Nah itu kan, ini loh masalahnya. Bukan kita memunculkan sebuah polemik, artinya kita harus tahu situasi mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Tidak ada yang protes kan? Padahal tidak ada yang tahu. Bahkan doa itu sifatnya untuk pribadi. Imam ini. Ini kalau masalah kunut, kalau kita mau bahas masalah kunut, ya, kunut itu kan ada perintahnya. Ada perintahnya. Istilahnya bukan diperintah, ada contohnya. Bukan perintah, tapi contoh dari Rasulullah. Mubah. Bahkan ada teguran juga ketika Rasulullah berdoa dengan doa yang salah, yang buruk. Gitu. Ada tegurannya juga. Nah, makanya ketika berdoa kunut itu diperbolehkan untuk membaca doa yang lain yang semisal dengan itu untuk kebaikan. Dan diperbolehkan. Iya. Kembali lagi kepada jumhur ulama tadi, pendapat para sahabat. Iya, benar. Itu artinya gini. Artinya itu terkait dengan pengetahuan kita. Kenapa kita tidak protes? Nah, ini ada dua. Ada yang memang tahu karena itu diperbolehkan, ya kan? Ada yang nggak tahu. Nah, yang nggak tahu ini yang bahaya. Boleh perkara.
Iya dah, kan nggak ada yang protes sih kita, karena paham. Betul, karena kita awal tadi tanya kan, apakah boleh mengucapkan sesuatu, berdoa sesuatu dengan keras yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah? Tidak boleh semuanya. Tapi ketika saya sampaikan itu, dia boleh, loh kan? Benar kan? Artinya ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Nah ini terkait dengan pengetahuan kita. Artinya jangan sampai kita membiarkan sesuatu karena kita tidak tahu. Apalagi terus mengikuti. Mengikuti. Nah, jenengan itu gimana? Ayo. Lolok. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu mana harus kita lakukan. Terutama hal-hal yang terutama hal yang pokok ini. Ya misalkan ada lagi Isra Mi'raj itu hari apa nih? Isra Mi'raj itu kan Ramadan ya? Lupa saya. Isra bukan Ramadan ya? Oh, Nuzul Quran ya Ramadan. Isra Mi'raj itu terus ada aktivitas sholat, tahajud, atau tahun baru, ada doanya, atau apa Rebu terakhir itu, Rebu Wekasan. Nah itu hal-hal seperti itu. Ya kan? Kalau kita tidak tahu, jangan diikuti. Ya kan? Karena untuk menyatakan bahwa itu adalah hal baru dan tidak baru, kita harus tahu dulu. Ya seperti itu ya. Ya itu. Karena sudah bumi kadang-kadang. Jadi minimal ketika kita membaca hadis ini mengadakan hal yang baru dalam urusan agama kami ini, oh minimal ini yang tidak boleh. Jadi yang di sini itu masih terkait dengan fikih yang banyak kalau di sini, ya kan? Kalau ini, fikihnya juga ada, tapi kita harus tahu. Ini prinsip sederhananya kalau di sini, ini ibadah ini adalah hukum dasarnya adalah haram. Ini terkait ini. Hukum dasarnya semua ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Di sini kebalikan. Hukum dasarnya adalah boleh sampai ada yang melarang. Ada larangan. Dilarang kita menyembah Allah dengan cara apapun itu dilarang. Sampai ada dalil yang membolehkan atau memerintahkan seperti itu. Ya. Jadi terkait dengan hadis ini kalau saya memahaminya masih dalam batas ini. Minimal ini. Jadi kita harus tahu di sini misalkan rukun Islam ada terutama kan akidah, syahadat akidah, sholat, puasa, zakat, haji. Minimal kita harus tahu ini, ya kan? Bagaimana akidah kita, sholat kita. Ya, misalkan di sini sholat itu hukum, sholat itu ada dua jenis, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada terutama ya, ada sholat rawatib dan lainnya. Ya, makanya ketika ada orang yang sholat setelah subuh perlu ditanyakan, ya jangan disalahkan dulu, ditanyakan. Ya, tanyakan apa, sholat apa? Siapa tahu sholat mutlak. Nah, ya kan? Bebas, ya kan? Tapi kalau sholat yang tertentu, misalnya sholat sesudah subuh udah ada. Tapi sholat mengganti qobliyah subuh
diganti karena kesiangan bangunnya diganti, boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, seperti itu ya. Baik, sampai pernyataan pertama dulu. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama kami, dalam urusan agama terkait dengan ini, hal yang baru ini terkait dengan ini. Ada tambahan sampai sini? Ada yang disampaikan? Mungkin yang perlu diperhatikan juga syarat sah ibadah itu ada dua. Pertama itu ikhlas, kedua ittiba'ur rasul. Jadi sudah ada tentuannya. Nah, barang siapa yang dimaksudkan yang mengada-ngadakan itu berarti otomatis dia di luar ittiba' rasul tadi. Benar. Untuk lebih mempermudah kita untuk mengetahui itu. Benar. Ya, ini seperti ini kan. Ini adalah Allah. Ini adalah Rasul. Gampangannya seperti itu. Ikhlas dan sesuai dengan aturan. Jadi bukan hal yang baru seperti yang disampaikan, yang dikacaukan selama ini di dalam media sosial. Misalkan tiba-tiba ada yang menyampaikan penulisan Al-Quran tuh belum ada di zaman Rasulullah, atau penulisan hadis lah misalkan. Itu bukan hal yang baru, itu bukan termasuk yang disampaikan di sini, ya kan? Itu adalah teknologi perkembangan dunia, ya. Dulu tidak dibukukan, sekarang dibukukan. Sekarang sudah tidak dibukukan lagi, sudah menjadi digital. Buku dalam bentuk digital itu berubah terus seperti itu, ya kan? Itu untuk mendukung. Silakan kalau mendukung, ya, perkembangan teknologi dunia segala macam, ikuti saja, tidak masalah. Karena seperti yang sudah disampaikan Handika kemarin, contohnya hadis terkait dengan berenang dan berkuda, kalau salah, kuasailah. Intinya ini Rasulullah itu bersabda, kalau ingin menguasai sesuatu, kuasai berenang, memanah, dan berkuda kalau nggak salah. Iya kan? Begitu. Yang menarik itu berenang. Karena Rasulullah hidup di tengah padang pasir. Iya kan? Kenapa kok muncul statement berenang? Ya, nah ini yang menarik. Oh, mungkin itu tiga-tiganya itu ada yang memahami sebagai letter luck seperti itu. Ya kan? Ada yang memahami sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu mengetiga itu, berenang Islam akhirnya bisa sampai ke benua lain, berkuda sampai ke kota-kota lain, ya seperti itu. Jadi misalkan Pak Manto sekarang ahlinya percetakan misalkan, ya dengan itu dakwahnya bisa. Ya kan? Dengan apa saja yang bisa membuat kita menyampaikan Islam itu gunakan. Ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini, yang bukan berasal darinya maka amat. Nah, ini waspada karena statement terakhir, sesuatu yang baru dari hal-hal yang sudah disampaikan seperti ini akan tertolak. Dan banyak sekarang sudah terjadi hal-hal seperti itu. Makanya koreksi, apa yang perlu minimal ini, makanya minimal ini, apa yang harus kita koreksi dari diri kita agar amalan kita itu diterima. Syarat utama yang tadi memang ikhlas karena Allah sesuai dengan aturan, ya kan? Apakah yang sudah saya lakukan sesuai dengan aturan? Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang sampaikan. Nih, monggo. Dulu Islam dibawa ke Indonesia kan melalui wali-wali. Dia mengikuti budaya
Indonesia yang masih sama juga menyembah Berhala. halal. Nah, dengan kebijakannya wali-wali itu dia membuat apa ya? Ya kalau sekarang kayak Islam kejawen itu sampai sekarang masih kental nama Islam kejawen ini. Terus di yang masih kita alami sekarang kan kegiatan-kegiatan untuk kegiatan keagamaan kan masih kental juga, gimana dari ini apa kebid'ahannya ini. Oke. Ini misalnya, ya kan? Misalkan ini, apa? Ya seperti yang Pak Manto sampaikan tadi, bersih desa, kayak. Tapi keyakinan ini nih yang bersih desa itu seperti apa? Misalkan kalau misalnya sekedar bersyukur ya gimana Pak Manto? Ya selamatan desa itu. Gimana kalau seperti itu Pak Manto? Boleh. Tapi kalau misalkan ada keyakinan, ini tidak boleh. Ada keyakinan bahwa dengan itu nanti desanya akan aman, desanya lautnya akan menghasilkan lebih banyak. Ini yang tidak boleh. Iya. Kalau ini sebatas kita mampu untuk memahami. Guru saya itu bahkan tidak mau sama sekali menggunakan tumpeng, tidak mau. Tidak mau sama sekali. Karena apa? Tidak ada tumpeng. Karena ini adalah bentuk ibadahnya orang dulu. Jadi tumpeng ini salah satu, misalkan gini, kalau di Cina ada roti bulan ya? Iya, roti bulan ya? Iya kan? Iya, roti bulan ya? Ketika Kosi Waca itu. Diperuntukkan untuk waktu-waktu tertentu ya? Seperti itu. Kan itu sebenarnya roti ibadah toh? Nah itu. Kalau beliaunya tidak mau ini. Tidak mau sama sekali. Penggunaan janur kalau macam tidak mau. Ketika saya tanyakan, diceramai saya. Oh ini seperti ini. Nah, aduh. Kalau kamu gimana? Saya boleh aja, yang penting niatnya tidak ke sana gitu. Oh dia keras sekali. Saya tidak mau seperti ini. Simbolnya berarti Simbol. Hanya menggunakan simbol saja dia tidak mau. Orang al-falas ini tidak mau dia. Ya. Nah ini seperti tadi, asal keyakinan kita tidak sampai ke sana, itu yang salah. Itu yang ya kita bersyukur aja kepada Allah, ya kan? Nah, terus terkait dengan ada kalimat yang menarik, ya, ada kalimat yang menarik. Islam itu adalah agama, Jawa itu adalah budaya, ya kan? Jangan dibentur-benturkan ini, ya kan? Oke, jangan dibentur-benturkan. Selama kita punya pondasi yang kuat. Kalau belum punya pondasi yang kuat, ini bahaya, malah campur aduk nanti. Ini, ya kan? Islam mengajarkan di mana bumi dipijak, itulah kita harus hormati di situ. Ya. Tapi tidak dengan hal-hal yang merusak, itu harus kita tinggalkan. Ya. Jadi mungkin perlu dijelaskan sedikit ini. Permasalahan yang dikatakan yang diketahui oleh masyarakat sekarang ini, bid'ah itu seperti apa? Nah, mereka tidak tahu bahwa contoh yang bukan menyinggung yang lain yang melaksanakan. Contoh kayak tahlilan. Ya. Oh, ada yang mana? Oh, tahlil itu kan baik. Itu berdoa. Ya kan? Kita berdoa memintakan yang si mayit kan itu. Mendoakan si mayit. Berdoanya nggak salah. Kita memang diperintah untuk mendoakan yang sudah meninggal.
Masalahnya di situ ada tata cara yang dilanggar yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi kawan-kawan ini yang melakukan ini mereka tidak paham bahwa melakukan sesuatu ibadah di luar ketentuan tadi itu dilarang. Mereka nggak paham. Jadi mereka mengatakan, oh gini bid'ah, begini bid'ah. Dan ngapain kalau salawatan katanya nggak boleh? Siapa yang larang salawatan? Salawatan kita bagus, kita diperintah untuk salawat. Tapi kalau salawat dengan joget-joget, caranya seperti itu, apakah itu bagus? Itu kan? Benar. Jadi menyangkut bagaimana cara melakukannya. Itu yang pertama. Teknisnya. Kedua, kadangkala mereka juga mengingkari bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu bentuk kesyirikan. Ya kan? Contoh, mereka bertawasul. Bukankah Rasulullah mengajarkan tawasul? Oke, tawasul. Tapi yang ditawasuli oleh mereka itu siapa? Orang hidupkah atau orang matikah? Kan gitu. Mereka bertawasul kepada orang hidup, boleh. Meminta yang hidup untuk mendoakan, orang-orang saleh yang untuk mendoakan, boleh. Tapi mereka bertawasul kepada orang yang mati, yang sudah di kuburan, yang tidak bisa apa-apa. Tidak sesuai aturannya. Tidak sesuai dengan aturan. Mereka tidak sadar itu bahwa itu juga merupakan suatu kesyirikan. Benar. Seperti kemarin ketika saya terjebak di Banyuwangi, ya kan, hari Ahad keluar ke CFD, Car Free Day, ya kan, gitu. Ada perayaan gitu, masih pagi nih, masih kosong, terus ada ibu-ibu naik ke atas panggung. Di sini banyak ibu-ibu, saya tidak tahu pertama itu apa. Mari kita berdoa, ya. Berdoa agar acara yang kita selenggarakan ini baik, mendapat semuanya baik, selamat lah. Acaranya apa? Katanya terakhir joget-joget. Loh ini gimana ini, ya kan? Lah itu loh. Jadi gimana ya? Iya, doanya bagus, ya kan? Tapi doa untuk apanya ya itu ya? Sama dengan doa makan babi. Lah itu, bener. Iya ya. Jadi seperti itu, banyak yang apa ya? Makanya keyakinan pengetahuan kita tentang ini penting memang, terutama terkait dengan akidah, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Ya, sehingga bid'ah ini tidak kemana-mana. Memang bid'ah ini ya, memang itu yang tidak boleh, gitu loh. Nih, monggo. Kalau kita mengingat membaca hadis Arba'in yang keempat kemarin juga bisa nyambung juga, Ustaz. Orang-orang yang amalannya sepertinya kok luar biasa, istighfar 1000 kali, zikir yang 40.000 kali misalkan gitu. Ya kelihatannya amalannya ini luar biasa, seperti tinggal sejengkal ke surga gitu. Tapi ternyata kalau itu tidak dari Rasulullah, ya mungkin perlu dicari lagi. Barangkali saya belum membaca lebih luas. Barangkali mereka kan memiliki hadisnya yang dicontohkan Rasulullah gitu. Ternyata kalau tidak dicontohkan ternyata tertolak gitu kan, sesuai hadis ini. Ya mungkin kalau kita pahami ini, ada orang yang berbicara kok niat baik kok dilarang gitu. Sebenarnya bukan masalah niat baiknya, tapi kan Islam ini kan sudah sempurna gitu ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya sudah menyampaikan, setelah aku sempurnakan Islam ini, sehingga sesuatu yang sempurna kalau ditambah-tambah akan menjadi ini berlebihan atau tidak kembali sempurna gitu. Terus juga seperti halnya disampaikan itu tadi, sholawat tidak boleh, kemudian bukan tidak bolehnya, tapi kalau kita membuat masing-masing orang ada satu RT aja mungkin ada 100 orang punya cara sendiri-sendiri, nanti Islam ini jadi seperti Kristen ya. Kristen ini kan ini dari Sabang sampai Merauke itu macam-macam gitu ya. Sehingga Islam akan rusak. Jadi
sehingga ibadahnya kita dengan ibadahnya Rasul akan berbeda-beda nanti. Dan anak keturunan kita mungkin generasi selanjutnya akan tidak mengenal Islam seperti apa, semakin rusak gitu. Ya, kalau saya pernah dengar juga itu ya seperti itu, untuk mudah memahaminya, diantaranya ya ini mulai dari tata caranya, jumlahnya, kemudian tempatnya kita, kemudian ada waktunya gitu. Misalkan kita niatnya baik, misalkan contoh sederhananya, saya pengen lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat zuhur itu 4 rakaat, saya lebih rajin lagi. Niatnya baik, pengen rajin. Misalkan saya buat zuhur itu 8 rakaat, gitu. Kan itu jadi rusak gitu, seperti halnya seperti itu. Misalkan niatnya baik sebenarnya, pengen rajin beribadah, tapi kan tata caranya salah, jumlahnya salah misalkan, atau mungkin tempatnya salah. Saya mau haji tapi haji saya mau di Surabaya aja misalkan, bikin miniatur Ka'bah di Surabaya, kemudian saya ngajak orang-orang untuk tawaf, sa'i, tahallul dan lain sebagainya, haji nih. Nah, seperti itu tempatnya juga kita harus perhatikan. Jadi seingat saya itu ada 6, cuman saya lupa ya. Oke. Ada tata cara, jumlah, lokasi, ini tempat dan sebutnya. sebagainya. Nah, Di sini ada 6. Iya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menyambung dari yang sebelumnya, Ustaz. Oke. Terima kasih sebelumnya. Sebab, jenis, kadar, cara, waktu dan tempat. Ini adalah beneran sama Dr. Anang. Yang pertama, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah dan ittiba Rasulullah, sesuai dengan caranya Rasulullah. Nah, sesuai caranya itu seperti apa? 6 ini. Sebab jika seseorang melakukan sesuatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan tidak diterima. Contoh, ada orang yang melaksanakan sholat tahajud pada hari-hari tertentu saja, atau memperbanyak sholat malam pada hari-hari tertentu saja. Seperti itu, ya. Di sini keterangan seperti itu. Terus, contohnya. Terus yang kedua adalah jenis. Artinya ibadah harus sesuai dengan aturan. Jika tidak, maka tidak terima. Contoh, seorang yang menyembelih kuda untuk kurban, tidak boleh. Ya, ini jenisnya. Ya kan? Kenapa kok zakat boleh dengan uang? Padahal aturannya dengan salah. Rasulullah tidak pernah kenal beras dengan gandum. Ayo, itu masuk fikih ya, mantap ya. Nah, itu ya, seperti itu. Oh, ada dasarnya, ya kan? Seperti itu, tidak boleh dengan kuda, ya kan? Ayam, misalkan, tidak boleh. Terus kadar, yang ketiga, kalau ada seseorang yang menambah bilangan rakaat sholat, seperti itu. Gimana? Ya tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau menambah sholat, boleh tidak? Misalkan yang dulu Pak Manto sampaikan, mengkodok sholat dulu-dulu, jadi sholat duhurnya 2 kali. Sholat duhur yang saat ini dan sholat duhur yang ditinggalkan yang dulu-dulu. Kan? Nah, itu gimana Pak Manto? Tidak boleh, istighfar aja cukup. Ya kan, tidak perlu berlebihan tadi kan, tidak perlu berlebihan. Pokoknya saya mau memang ganti. Ya Pak Manto kan dulu kan ya masa jahiliyah ya. Nah itu kan seperti itu. Saya pengen ganti seperti itu ya, pengen rajin tadi ya. Jadi soalnya double gitu ya. Itu pernah saya lihat waktu haji itu. Udah sholat berkali-kali, ngapain Pak? Sholat duhur. Kan tadi sholat duhur. Sholat lagi untuk apa?
dulu istighfar aja Pak. Seperti itu ya. Terus yang keempat caranya, seandainya ada orang yang sholat, dia sujud dulu sebelum ruku, maka sholatnya tidak sah atau tertolak karena tidak sesuai dengan cara yang ditentukan syariat. Artinya urutannya itu loh, ya kan? Kalau misalkan Pak Sumaji sebagai imam kunut sebelum ruku, boleh enggak? Ayo. Tergantung. Subuh ini loh. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung. Kalau beliaunya ngambil mazhab yang lain bisa. Iya kan? Boleh, ada aturannya Pak. Kunut sebelum ruku itu ada, iya kan? Tetapi tetap tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Karena apa? Tidak umum. Tidak umum, nanti Pak Manto subhanallah nanti. Seperti itu, ya kan? Tata caranya. Terus yang kelima, waktu. Apabila ada orang yang menyembelih binatang kurban yang tidak pada waktunya atau zakat, ya kan? Saya pernah diprotes sini waktu dulu ngurus zakat, ya kan? Kenapa kok kita kan tutupnya sehari sebelum ya? Pokoknya malam itu enggak mau, terus ada orang datang, ya kan? Ya bukannya enggak mau nerima, tapi kita harus membagi ya, butuh waktu, butuh tenaga, ya kan? Tiba-tiba dadak kan juga merepotkan kita, ya seperti itu ya. Bukannya enggak nerima, tapi ya kita penuh dengan keterbatasan, ya, seperti itu waktunya. Terus ke terakhir tempat. Andai kata ada orang yang beriktikaf, nah misalnya contohnya bukan di selain di masjid, ya kan? Ya, mana Pak Manto di sini, lo kok balik lagi? Lo seperti itu. Makanya itu penting untuk disepakati di mana area masjid ini itu yang mana. Ya, Pak Manto ya. Pak Manto di pojokan situ, di tempat penitipan sepatu, iktikaf di situ. Gimana iktikaf, boleh enggak? Ya, seperti itu. Nah, inilah 6 tadi, benar. Dr. Anang di sini disebutkan ada 6 cara. Nah, jadi ini jadi Rasulullah, akidahnya kepada Allah, Rasulullah ini caranya itu mengikuti dengan 6 cara. Ya, baik, sampai sini. Jadi waspada. Jadi jangan berkecil hati atau jangan tergoda apabila itu kan mobil juga bid'ah, pesawat juga bid'ah, karena tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak seperti itu, ya kan? Tidak seperti itu. Ya, kemarin kan MUI ya, sonohrek sudah difatwakan haram oleh MUI, tapi kemudian berusaha disyariatkan dengan memasukkan materi sholawat dalam musiknya sonohrek. Nah, ya, itu kan mensyariatkan. Ya, nanti ada pijat syariah, karaoke syariah, itu nanti muncul Pak Manto ya. Ya kan? Nah, itu yang tidak boleh, itu kacau nantinya, ya kan? Pijat syariah, ya kan repot Pak Manto ya. LC syariah. Lah iya Pak, itu kan LC syariah cadar enggak? Kacau lihat kan, ya, seperti itu. Nah, itu kan rusak akhirnya, benar, akhirnya rusak. Kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada tak? Oh, ya mungkin kalau selama itu bisa. Kemarin saya dari Banyuwangi ketemu juga pengusaha fitness. Saya ngomong bikin aja yang syariah. Gimana dok? Ya bikin aja eksklusif khusus wanita, semuanya wanita. Nah, itu ada di sini. Ada di sini. Khusus wanita. Khusus wanita. Bahkan yang jilbaban tetap harus pakai bajuannya. Iya, pakai, benar. Ada. Itu punyanya Pramita. Lab Pramita itu salah satu divisi usahanya adalah fitness syariah. Di mana? Sebelahnya Pasek sana itu. Kebun Erlangga itu. Labnya Pramita itu. Ada di situ.
Itu ya. Jadi kita harus tahu mana yang tidak boleh, mana yang disebut bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Ya, seperti itu. Makanya kemarin kan juga mencampur adukkan. Iya, sonhoreg itu difatwakan haram karena seperti itu. Karena dianggap pengganggu. Tapi selama ini coba lihat, pengajian-pengajian itu sama dengan sonhoreg. Kualitas kerasnya suara itu sama, juga mengganggu. Tapi kenapa kok diem aja? Nah itu udah, itu biar MUI yang mikir ya. Nah, kita tahu kita nggak mampu ke sana. Kan sama saja toh. Pengajian juga kerasnya juga keras sekali kan. Iya. Iya Pak Manto ya. Pak Manto di sini aja dari corongnya kalau tadarusan rasanya orang ramai ya. Ternyata Pak Manto sama Pak Pardi saja. Udah orang toh. Iya. Terus suaranya keras itu sampai praktekan saya denger ya kan, suara Pak Manto rek. Iya. Baik, ada tambahan mungkin, Andika? Itu apa tadi yang saya merasa selama ini tuh merasa orang-orang menganggap zakat fitrah itu harus di masjid. Oh, Iya. Padahal kan enggak harus. Jadi kadang saya menjumpai orang-orang sudah mendekati hari Idul Fitri, terus masjid udah menutup, bingung, aduh kalau gini zakat kemana? Yuk, langsung aja ke orangnya Bu, siapa yang kira-kira membutuhkan, kasih langsung. Iya. Ya, kan di sini ada amil nggak? Ada. Bukan amil sih, panitia saja. Enggak, bukan maksudnya di Surabaya, amil. Ada. Pemkot. Sebetulnya kalau kayak gitu kan lebih mudahnya ya. Kebanyakan kan masjid-masjidnya juga kadang-kadang nganggur nasibnya. Tidak pada yang berhak. Kalau mereka memang kesusahan kan harusnya lebih gampangnya kepada amil. Karena amil gini, ketika zakat itu diberikan kepada amil, maka batas waktu itu menghilang. Batas waktu itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena tugas amil itu bisa memberikan zakat itu kapanpun. Gitu. Yang penting kita sudah mengeluarkan zakat pada amil yang ngatur untuk mengeluarkannya kan gitu. Ada. Tapi Pemkot ada. Tapi kalau pada masjid itu mereka kan bukan amil. Hanya panitia saja. Iya, hanya panitia saja. Nah, dikejar oleh waktu. Iya, betul. Makanya lebih baik kita salurkan sendiri. Ya kan, kalau memang kita tahu ada Basnas itu di belakang, di sekitar Masjid Al-Muhajirinya Pemkot itu ada itu Basnas. Di sini nggak dicampur. Gimana? Berasnya. Dicampur? Kemarin nggak dicampur. Oh, kemarin dicampur. Nggak tahu kali itu. Ini kan udah plastikan rusak. Oh, harusnya dicampur. Harusnya dicampur. Terus kenapa kok nggak ke amil? Karena zakat itu kalau bisa untuk sekitar. Kalau amil kadang-kadang keluar. Nggak di sekitar kita itu. Ya. Baik, ya jadi waspada bid'ah ini sering digaungkan, ya kan? Tapi kadang-kadang penggaungan terhadap hal yang salah, kita harus tetap memegang prinsipnya bahwa minimal paling enggak hal-hal yang pokok ini yang tidak boleh, hal yang baru itu tidak boleh di sini, ya kan? Sisanya mungkin masuk fikih seperti itu. Nambah dikit. Anda mau tanya masalah gadai itu? Ya, Tadi gadai itu kalau dimasukkan ke bisnis, bolehkah kita ngambil keuntungan dari gadai? Jadi gini, boleh gadai. Jadi gadai itu rohen kalau salah ini. Gadai itu kan prinsipnya nanti keuntungannya adalah jasa menitipkan barang. Jadi keuntungannya itu dari jasa penitipan barang. Pak Manto pinjam saya, atau Pak Manto menggadaikan barangnya ke saya dengan sejumlah uang, ya kan? Dengan jumlah, udah. Selama ini di Indonesia barang ini
itu disimpan ke orang ketiga. Disimpan pada orang ketiga. Nah, orang ketiga ini yang mengeluarkan biaya penyimpanan. Munculnya biaya itu di situ. Munculnya ada tambahan itu karena biaya penyimpanan. Biaya seperti deposit box. Kan ada penyimpanan kan. Gitu, gade. Kalau gade munculnya biaya itu di sana. Jadi biaya Berarti bukan dari hutangnya tadi itu ya. bukan dari hutangnya, dari biaya penyimpanannya. Ada ya. Ada rohen ini. Ini kita bahas lagi, menarik lagi ini. Kalau yang nitip emas dapat uang itu Emas. gede emas dapatnya uang kan Dasarnya emas, jual beli emas itu harus tunai soalnya. Harus tunai dan apa istilahnya itu? Di tempat, uangnya selesai di tempat, apa istilahnya? Tunai. Kalau tukar ya. Sama dan tunai. Jadi nggak boleh misalkan kita jual beli emas ya, jual beli emas, kita beli emas, tapi penyerahan emas itu nanti nggak boleh. Nah, seperti yang gade-gade sekarang ini, itu kan kita beli nilai emas, emasnya nggak pernah ada, nggak pernah kita. Ya, haram itu. Nah, itu nggak boleh. Kita kan beli nilai emas kan, beli nilai emas 1 gram sekian, mau beli berapa gram? 2 gram ya udah kita ngasih 2 juta misalkan ya ke penggadean. Tapi emasnya nggak pernah kita terima. Itu tidak boleh. Tapi MUI boleh. Nah itu ya. Tapi MUI boleh. Nah kita ya sudah. Kalau misalkan kalau seperti itu gimana sikap kita? tergantung menyikapi. Nah, Karena emas sekarang itu sudah bergeser nilainya seperti barang biasa. Dari ini diperbolehkan untuk dicicil atau lah ya makanya itu terlepas dari alasan itu kita punya lembaga otoritas yang berwenang untuk memutuskan sesuatu dalam bidang fikih, MUI kan. Kita harus yakini itu. Terus gimana ada dua ini? Yang satu memang benar-benar dari sunnah, ya kan, bukan kita membenturkan, ya, tapi gimana kita menyikapinya? Kalau saya menyikapinya, selama kita bisa mengikuti ini, ikuti ini, ya kan? Kalau ternyata mentok sudah kita tidak bisa, baru kita gantungkan kita kepada MUI. Tapi harus cari dulu, seperti tadi Pak Chandra, kenapa kok sampai seperti ini? Oh karena ini, oh sudah ikut. Jangan sampai terus taklid buta itu enggak, baca dulu teorinya. Kalau memang kita mentok sudah pakai MUI. Seperti itu. Ya. Seperti misalkan yang di MUI yang ganjil cuma itu saja. akhirnya emas ini menjadi barang investasi seperti tanah. Barang mbak akhirnya, barang akhirnya, bukan uang. Dulunya uang jadi barang. Sama seperti nanti kalau kita terus-teruskan ini uang kita itu, rupiah kita itu bukan uang, itu adalah hanya alat tukar saja. Sehingga, nah ini kembali, sehingga apabila kita mengambil keuntungan dari sana diperbolehkan karena itu bukan uang. Itu ada salah satu yang berpendapat seperti itu. Tapi saya mau, apakah saya ikut pendapat itu? Enggak, saya enggak ikut. Saya ikut yang uang adalah memang benar-benar uang, enggak boleh ditambahi seperti itu, ya. Jadi ini, baik, ada yang tambahkan lagi. Jadi benar itu, kalau kita mentok cari MUI di situ ada, itu ada itu kumpulan fatwa itu, buka di situ, cari di situ. Kalau kita mentok terhadap sesuatu, cari di situ. Oh ini boleh, ya udah. Kita terpentok ke sini ya udah. Di Malaysia itu bahkan lucu, MUI-nya sana itu kalau nggak salah membolehkan suami istri lembaga keuangan, harta suami dijual ke istri lewat lembaga keuangan.
Jadi harta suami ya dijual ke istri lewat lembaga keuangan. Jadi harta suami rumah dijual ke istri 1,5 M misalkan ya. 1 M misalkan ya, 1 M. Oke, uangnya nanti diterima istri. Lembaga keuangan menjual ke istri 1,5. Jadi tahu nggih, lembaga keuangan dapat keuntungan, terus keluarga ini dapat uang. Itu Malaysia boleh. Aturan dasarnya nggak boleh. Namanya jual beli, lupa saya namanya jual beli. Kalau di Indonesia nggak boleh. Kalau di Indonesia nggak boleh, MUI Indonesia belum boleh. Kalau MUI-nya Malaysia boleh, seperti itu. Ini misalnya butuh uang Pak Manto ya, ini ya, sertifikat rumah atas nama Pak Manto misalkan ya, udah ke lembaga keuangan. Saya mau jual rumah ini ke siapa? Ke istri, ya kan? Berapa? 1 M. Udah. Harga rumahnya berapa? 1 M. Dibeli sama lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan. Dibeli sama keuangan, terus kemudian dijual ke istri 1,5 M. Hah? Apa nggak rugi? Untuk. Oh ini toh, karena kan menjual kesulitan. Hendak menjual keluar kan kesulitan, iya kan? Oh, ya, berarti kayak cuci. Lah iya itu, hanya itu boleh kalau anda salah di sana, ya. Kalau di Indonesia tidak boleh. Baik, saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.